Semua urusan saya Allah bereskan, gak ada yang gak Allah bereskan. Kayak Allah sedang mulai bukakan satu persatu pintu kebaikan. Jawaban sholawat juga saya kepepet untuk transfer beli bahan baku. Kita mikir lagi dari mana kita dapat uang untuk beli bahan baku. Allah tolong lagi, saya pinjam uang keponakan. Alhamdulillah dengan tanpa basa-basi langsung transfer 300.000. Tapi masih kurang. Saya minta 200.000 lagi. Alhamdulillah tanpa basa-basi juga langsung kata keponakan saya, oh iya ada. Iya ditransfer lagi. Alhamdulillah Allah sangat baik. Allah gerakan hati keponakan saya untuk langsung kasih bantuan. Allah gerakan alam semesta semuanya untuk menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku ya, meliza.armelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, alhamdulillah bukunya udah ready teman-teman. Ada beberapa stok di aku yang kalian bisa dapetin 3 keuntungan. Yang pertama, kalian bisa dapet tanda tangan aku, surat kecil dari aku, dan ebook jurnal sholawat. Jadi buruan di order sebelum kehabisan ya teman-teman, karena stoknya cuma sedikit di yang stok di aku. Kalau di penjual lain itu kalian bisa dapetin juga keuntungannya, batas ordernya sampai tanggal 31 Desember 2024. Jadi buruan, dibeli. Apa bedanya kedua buku ini? Bedanya apa yang ada di buku hijau nggak ada di buku oranye. Begitupun sebaliknya. Jadi buku ini saling melengkapi, intinya bikin semangat sholawatan. Jadi buruan, hubungin aja admin, ini nomor adminnya, atau kalian juga bisa beli di Shopee. Nanti klik aja link di deskripsi box di bawah. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak T, cuman Mbak T nggak bilang dari mana nih. Ini testimoni kedua kayaknya, cuman aku lupa ini Mbak T dari mana gitu ya. Lanjut aja kita baca. Assalamualaikum Kamil, waalaikumsalam. Insya Allah selalu sehatkan Kamil sekeluarga, amin. Alhamdulillah, terima kasih Kamil sudah bacakan testimoni saya. Gak terasa air mata mengalir saat nonton video Kamil tentang testimoni saya sendiri, Masya Allah. Alhamdulillah juga Kamil, ibu saya sudah sembuh sakitnya. Alhamdulillah setelah 2 bulan bolak-balik rumah sakit tidak ada hasilnya dan CT scan tidak ketahuan hasilnya. Akhirnya saya putuskan untuk tidak balik lagi ke rumah sakit, saya lanjut berobat ke alternatif. 2 kali ke alternatif, alhamdulillah sembuh total. Sekarang ibu saya sehat walafiat, alhamdulillah berkat Allah juga, berkat salawat juga Allah telah sembuhkan ibu saya, alhamdulillah. Dan Kamil, alhamdulillah mulai tanggal 2 Desember kemarin saya mulai bekerja lagi, tapi di perusahaan yang beda. Saya kan tulis email ke Kamil untuk testimoni yang pertama itu di kios teh. Nah setelah pulang saya sampai di rumah malam-malam, teman saya telepon ngajak saya kerja kalau misalkan mau besok datang ke PT-nya. Nah karena harus nyiapin SKCK dan lain-lain, saya minta hari Selasanya. Hari Selasa saya datang, alhamdulillah langsung diterima dan mulai bekerja tanggal 2 Desember. Alhamdulillah ya Allah. Allah begitu sayang sama saya dan keluarga saya. Alhamdulillah walaupun gajinya hanya 4.500.000 dari awalnya saya di PT yang lama 6 juta. Tapi saya sangat bersyukur bisa kerja lagi. Ini suatu keajaiban sholawat lagi Kamil, Masya Allah. Semua urusan saya Allah bereskan, gak ada yang gak Allah bereskan.
bereskan, kayak Allah sedang mulai bukakan satu persatu pintu kebaikan. Saya bekerja, suami saya jaga kios franchise minuman walaupun belum stabil perekonomian kita. Karena jaga kios suami saya tidak bisa ngojek, jadi penghasilannya hanya dari teh aja. Kalau memang punya sendiri mungkin kita alhamdulillah banget, tapi kan ini ada modal dari teman suami, jadi harus bagi hasil 40% beliau dan 60% kita. Buka usaha es di musim hujan, Masya Allah banget, alhamdulillah, karena hujan ya habis terus esnya, karena mencair bukan habis terjual, karena orang-orang musim hujan malas mungkin minum es ya. Ya itulah perjuangan, insya Allah kedepannya jika kita nggak kaget kalau musim kemarau kita dapat omset yang meningkat 10 kali lipat, amin. Ya karena perekonomian belum stabil, biaya sehari-hari kita dari penjualan teh itu terkadang kehabisan untuk beli bahan-bahan bakunya lagi. Keajaiban sholawat juga saya kepepet untuk transfer beli bahan baku, kita mikir lagi dari mana kita dapat uang untuk beli bahan baku. Allah tolong lagi, saya pinjam uang keponakan, alhamdulillah dengan tanpa basa-basi langsung transfer 300.000, tapi masih kurang, saya minta 200.000 lagi, alhamdulillah tanpa basa-basi juga langsung kata keponakan saya, oh iya ada, iya ditransfer lagi, alhamdulillah. Allah sangat baik, Allah gerakan hati keponakan saya untuk langsung kasih bantuan, Allah gerakan alam semesta semuanya untuk menolong kita. Dan Allah masih ingin keluarga saya lebih dekat lagi sama Allah. Allah kasih ujian lagi. Tadi siang anak saya kena musibah, ketabrak motor depan hancur. Suami saya stres karena itu memang motor bukan punya kita pribadi, tapi peninggalan orang tua suami, dipakai bareng-bareng yang lebih membutuhkan. Ya Allah Mbak, insya Allah Allah pasti selesaikan urusannya. Sekian dulu Kak Mel, terima kasih sudah dibacakan lagi testimoninya. Jangan bosan terima email testimoni dari saya, karena kedepannya insya Allah saya yakin Allah pasti akan kasih yang jauh lebih indah, amin ya Allah. Sehat-sehat kami keluarga, hanya Allah sebaik-baik pembalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak T. Ini kayaknya kalau nggak salah inget ya, ini adalah Mbak T yang berhenti kerja untuk bisa jagain ibunya yang sakit, yang suaminya kalau nggak salah ngojek gitu ya, bener nggak sih Mbak? Ya kayaknya sih yang ini nih aku ingat-ingat ya. Dan alhamdulillah ibunya sembuh, alhamdulillah, selamat ya Mbak. Kesembuhan ibu itu nomor satu, teman-teman. Selalu semasa kita masih punya ibu, punya orang tua, punya ayah dan ibu tuh alhamdulillah. Tapi ketika kita sudah tidak punya salah satunya, tertutup dah salah satu pintu kebaikan buat kita, tertutup, sedih ya kan. Doa orang tua kan makbul buat anak-anaknya, doa restu mereka. Nah ketika satu sudah tidak ada, wah sedih banget rasanya teman-teman. Makanya Mbak bersyukur, mungkin gajimu yang tadinya 6 juta jadi 4,5 juta karena kamu berhenti dari pekerjaan yang lama untuk bisa ngejagain ibu. Nggak apa-apa, itu luar biasa. Mungkin memang terlihatnya kita nggak ada apa-apanya ya, terlihatnya ya dari 6 juta ke 4,5 hilang 1,5, kelihatannya sedikit. Secara kita nih, secara logika, secara penglihatan kita yang biasa, yang nggak bisa melihat yang lain gitu ya. Tapi kalau secara yang Allah udah siapin buat kita, wah luar biasa. Ya ada pahala yang luar biasa, ada nikmat yang luar biasa yang memang udah Allah siapin. Cuman kita tinggal sabarnya aja Mbak, tinggal sabarnya aja. Istiqomahin sholawat ya, insya Allah satu persatu nanti beres. Kalau rasanya udah sholawatan kok kayaknya ujiannya bertubi-tubi ya gitu, misalnya kan ya, ini anak sakit, tiba-tiba anak ketabrak sampai motor rusak dan lain-lain. Kenapa begini? Teman-teman ingat, itu bukan gara-gara kita baca sholawat Kak. Setiap kita hidup, semasa kita masih hidup, kita akan terus diuji sama Allah. Ujian adalah tanda Allah sayang sama kita. Kalau kita ikhlas menjalani ujian ya, walaupun tidak mudah ya, tapi insya Allah udah Allah siapin hadiahnya, udah Allah siapin kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang jauh lebih besar dari ujian itu sendiri. Tapi syaratnya satu, kita mesti lulus ujian. Gimana caranya lulus ujian? Jangan ngeluh, jangan protes, jangan marah, jangan berhenti untuk deketin Allah. Ketika kita sudah ikhlas, kita udah pasrah, kita menerima segala ujian yang Allah berikan, hadiahnya dikasih sama kita, luar biasa hadiahnya teman-teman. Ya Mbak ya. Dan setiap ujian yang diberikan sama Allah kan memang udah ada hadiah tuh disiapin sama Allah. Potong yang kayak gitu, potong, gue jadi bingung mau ngomong apa.
Jadi Mbak semangat terus selawatannya. Insya Allah kalau ikhlas ngejalaninnya nanti gajinya lama-lama naik. Ya teman-teman, memang yang namanya duit itu tidak menjamin kebahagiaan. Gaji 10 juta juga 10 juta pun tidak menjamin akan cukup. Bahkan semakin besar penghasilan kita, semakin besar pula pengeluaran kita. Ada aja tuh pengeluaran. Ya teman-teman ya. Jadi ayo semangat baca sholawat ya, bukan jumlahnya tapi cukupnya. Insya Allah kalau kita minta tolong sama Allah terus, mau berapapun penghasilan kita insya Allah cukup. Coba aja hitung-hitung teman-teman deh. Selama ini penghasilan mungkin 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi pengeluaran sebulan 10 juta. Kok cukup ya? Kok masih selamat nih, bulan ini selamat, bulan kemarin selamat, bulan kemarin berlalu, bulan berikutnya berlalu. Padahal kebutuhan 10 juta, penghasilan 5 juta. Kok bisa berjalan sampai detik ini? Kalau bukan karena pertolongan Allah, siapa lagi? Ya, jadi semangat, teruslah kita kencengin ikhtiar langit kita sambil kita bekerja sebaik-baiknya. Jangan sampai kita pengen ikhtiar langit, kita malas kerja. Itu yang salah. Kalau kita punya pekerjaan, bekerjalah. Kalau kita dagang, ya daganglah. Mau musim hujan kek, kagak laku kek esnya, bismillah. Bismillah, makanya sering-sering komunikasi sama Allah. Ya Allah, hari ini sekarang lagi musim hujan, usaha hamba, ikhtiar hamba ini aja ya Allah. Kalau memang ada ikhtiar yang lebih baik, mudahin ya Allah, ketemu jalannya. Kalau memang hanya ini yang terbaik ikhtiarnya buat hamba, yang bisa hamba lakukan, mudahin ya Allah. Minimal cukup untuk makan, cukup untuk modal lagi, nggak sampai ngutang lagi gitu. Sering-sering komunikasi dalam hati, nggak perlu kita dalam keadaan sempurna, kita lagi nungguin es aja sambil ngebatin tuh, Masya Allah loh teman-teman. Ya usahain sering-sering komunikasi sama Allah, ngebatin aja dalam hati. Ya daripada ngebatin, ya Allah mungkin nggak ya, kayaknya nggak mungkin, nggak, mendingan curhat. Ya Allah, hari ini sepi dagangan saya ya Allah. Kalau misalnya sepi begini, nanti uangnya nggak muter. Nanti kalau uangnya nggak muter, nanti saya nggak bisa jualan lagi, nggak ada modalnya ya Allah. Tolongin ya Allah, supaya uangnya bisa muter tanpa hutang lagi, mudahin ya Allah, tolongin. Nah, abis itu jangan diem aja, jangan cuma minta, baca salawat, baca dulu yuk, kita yuk baca munjiat yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Teman-teman, itu sholawat yang memang benar-benar kecintaan aku banget ya, munjiat. Istiqomahin deh. Tidak harus, kalau nggak hafal ya jangan. Kalau senang sholawat Jibril silahkan. Tapi kalau aku memang cinta banget sholawat munjiat. Jadi ngaruh banget itu, kayak ke hajat kita tuh kayak ada aja. Ya apalagi teman-teman pedagang, coba deh baca sholawat munjiat. Aku kan sering ngomong ya, semoga kalian gak bosan. Kalau aku udah baca munjiat mau 200, 300 gitu ya, pasti afiliat TikTok tuh ada aja yang beli. Padahal aku nggak jualan di TikTok, maksudnya aku ngiklanin juga enggak, jarang banget ngiklanin, paling seminggu sekali, itu pun paling sedikit seminggu sekali atau seminggu 2 kali, udah seminggu 3 kali, nggak terlalu sering gitu loh. Tapi Masya Allah ada aja tuh, dapat orderan, dapat lagi ada yang beli lagi, kan seneng ya. Apalagi kalau aku bisa bacanya sehari 500 munjiat, 1000 munjiat, dibarengin sering upload, wah itu omsetnya sampai 5 juta sehari. Itu omset ya, keuntungannya ya paling 10% teman-teman. Kalau 5 juta ya paling aku dapetnya sekitar sehari ya paling 300.000 atau 500.000, tapi kayak enggak sih, paling 300 terus, karena kan sedikit ya komisi dari affiliate ya, tapi kan lumayan ya. Tapi kalau aku, karena sekarang aku jarang upload jualan gitu ya, jarang upload affiliate, ya aku dapetnya alhamdulillah itu juga disyukuri ya 500 ribu, 300 ribu, lumayan kan sehari dapat tambahan 30 ribu, 20 ribu, 40 ribu, 50 ribu tuh.
Teman-teman yang mungkin affiliate juga di TikTok, di Shopee, dimanapun, ayo sambil sholawatan. Ya, sambil baca sholawat, pasti dimudahin sama Allah. Pasti lancar deh rezekinya, cobain. Cuman mesti sabar, introspeksi diri. Jangan ngerasa bangga sama amalan kita, sama sholawat yang kita baca. Kenapa? Karena semua yang kita jalanin itu gak sebanding sama dosa kita. Jadi kita jangan terlalu bangga deh, aku ibadahnya nih tahajud mulu nih. Aku nih jago nih puasa Senin Kemisnya, gak pernah tinggal. Aduh, aku hebat. Aku bisa baca Quran 1 juz sehari. Aku bisa baca sholawat munjiat sehari 1000. Itu gak ada apa-apanya sama dosa kita, jauh. Ya, kenapa kita masih ditolong padahal baca salawat nggak sebanding sama dosa, masih banyakkan dosa? Ya karena Allah sayang sama kita, karena Allah itu maha penyayang, maha pengasih, baik banget. Jadi jangan bangga sama segala amalan yang kita lakukan. Ingat, itu tidak sebanding dengan dosa-dosa kita, ya. Insya Allah deh, pokoknya teman-teman semoga semangat terus salawatnya ya. Makasih, sampai di sini dulu ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin. Semoga Mbak T segera membaik perekonomiannya ya Mbak T ya. Semangat terus salawatnya, terus kencengin ikhtiar langitnya, sambil terus semangat dalam menjalani ikhtiar bumi. Insya Allah keadaan berubah. Tapi tetap jangan berharap dengan salawat kita nggak punya masalah. Nggak, masalah itu akan terus hadir selama kita masih hidup ya. Oke teman-teman, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.